Hehehe, kali ini kita punya dua soal statistik yang lumayan menuntut kemampuan untuk bernalar matematik dan menguasai beberapa konsep. Yang nomor satu ini sih gampang. Kita sikat dulu, lanjut kemudian nomor dua ya. Caps, nomor satu dulu. Tabel berikut menunjukkan usia 20 orang anak di kota A. Ya kan? Berarti kan ada 20 orang anak pada 2 tahun yang lalu. Data yang kemarin 2 tahun lalu ini. Jika tahun ini 3 orang berusia 7 tahun dan seorang yang berusia 8 tahun pindah keluar kota A, maka usia rata-rata 16 orang yang masih tinggal pada saat ini adalah. Nah, sebenarnya ini hanya permainan kata-kata. Langsung saja kita fokus ke orang yang pindah. Yang pindah mana? Ada 3 orang usianya 7 tahun. Usia 7 tahun, lihat ini, pindah 3 orang. Jadi tinggal 5 orang, ya kan? Kemudian ada satu orang yang usianya 8 tahun. 8 tahun juga pindah satu orang, berarti tinggal 3. Nah, tentu saja kalau ini dijumlah, sisanya tinggal berapa? 16 orang. Oke, sekarang kita akan menghitung rata-ratanya. Bagaimanakah menghitung rata-ratanya? Kan gampang. Rata-rata itu sama dengan jumlah total nilainya, usianya, per jumlah datanya total berapa, kan begitu. Nah, kita sedang mencari jumlah total usianya. Gimana caranya? Karena ini adalah frekuensi di setiap usianya, maka kita tinggal kalikan aja. 5 kali 3 berarti totalnya ada 15. 6 dikali 5 totalnya ada 30. 7 dikali 5 35. 8 dikali 3 24. Tinggal kita jumlahkan. Ini berapa? 15 dan 35 jadi 50 kan? Oke. Ini sama nih 54 ditambah 50 104. Nah, berarti tinggal 104 dibagi 16 berapa? Berapa ya? 6 ya kan? Terus sisanya tinggal 8/16. Oh, 6,5 tahun berarti ya. Mantap, gampang kan yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Caps. Yang kedua kayak begini soalnya. Oh, ada tipe-tipe ini. Suatu data mempunyai rata-rata 35 dan jangkauannya adalah 7. Simpan dulu infonya. Jika setiap nilai dalam data dikalikan P kemudian dikurangi H, didapat data baru dengan rata-ratanya ini, jangkauannya jadi ini, maka nilai ini berapa? Hah, lumayan. Kita pikirkan pelan-pelan. Yang pertama kita punya info bahwa rata-ratanya adalah 35. Berarti bisa kita tulis rata-ratanya di awal adalah 35. Nah, bagaimana mencari rata-rata di awal ini? Lampu kedip-kedip. Oke, sudah terangnya. Oke, kembali lagi, gimana rata-ratanya? Ya, jumlah nilainya kita tulis saja namanya sigma A gitu ya, per banyaknya data N sama dengan 35. Kemudian kita juga punya info lagi, jangkauannya 7. Jangkauan ini nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai maksimum kita namakan Y, nilai minimumnya X gitu aja ya, sama dengan. Oke, info yang kedua ini. Kemudian info berikutnya yang ketiga, yang penting ini. Lihat, setiap nilai dalam data dikalikan P. Berarti dalam masing-masing jumlah di sigma A ini dikalikan P. Berarti kan bisa kita tulis P dikali sigma A. Paham? Ya. Oke, ini tinggal sifat distributif saja. Berarti kalau datanya ada misalkan A kecil, B kecil, C kecil, A kecil ditambah dikali P, B kecil dikali P, C kecil dikali P, maka P-nya dikeluarkan. Jadi ini kan. Oke, gitu. Kemudian ternyata setiap datanya juga dikurangi Hi. Berarti berapa banyak Hi yang mengurangi sigmanya? Iya, dikurangi ada sejumlah N Hi yang mengurangi total datanya. Maka rata-ratanya tinggal 42. Berarti ini semua tadi dibagi N itu sama dengan 42. Hehehe. Gimana? Mantap kan? Nah, kita bisa gantikan nilai sigma A dengan ini tadi. Sigma A berarti sama dengan N dikali 35. Berarti kita bisa tulis P dikali 35 dikali N dikurangi N dikali Hi per N sama dengan 42. Begini kan? Nah, dari sini kita bisa sederhanain. N-nya bisa kita hilangin kan, coret sama ini tinggal 35. P dikurangi Hi sama dengan 42. Simpan dulu ini. Kita masih punya satu info lagi bahwa jangkauannya sekarang jadi 9. Jangkauan kan apa? Nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, nilai maksimumnya ini dikali P. Tulis aja Y dikali P dikurangi Hi. Oke, X-nya juga sama. X dikali P dikurangi Hi sama dengan jadi berapa itu? 40. Oh, 9. Jangkauannya 9.
Nah, kita rapiin bentuknya. Kumpulin Hi sama Hi. Jadi P dikali Y min X dikurangi 2Hi sama dengan 9. Y min X-nya kita ganti dengan yang ini tadi, 7. Berarti 7P min 2Hi sama dengan 9. Kita punya ini dan kita punya ini. Caranya gimana? Kita eliminasi. Yang mau dieliminasi yang mana? Yang P dulu, berarti ini dikali 5. 35P dikurangi 10. Hi sama dengan dikali 5, 45 kurangi set, hilang-hilang, ini dikurangi ini. Jadi 9 Hi sama dengan minus 3. Coba cek bener ya. Oke, berarti kita punya Hi sama dengan minus 1/3. Kalau sudah tahu Hi-nya minus 1/3, maka kita bisa hitung nilai P-nya dari sini. 35P dikurangi Hi-nya berapa ini? Minus 1/3, jadi tandanya ditambah 1/3 sama dengan 42. Berarti 35P sama dengan 42 dikurangi 1/3. Berarti 41 2/3. Bisa sederhanain enggak? Kita coba aja. 35P sama dengan ini kali ini 123 ditambah 2 125/3. Sama-sama dibagi 5, set, tinggal 7 bagi 5 tinggal 25. Berarti 7P sama dengan 25/3. Ketemu deh. 7P yang ini adalah 25/3 minus Hi-nya adalah minus 1/3. Jadi ditambah 1/3. Ketemu berapa? 26/3. Berapa? Kok tidak ada jawabannya? Coba cek dulu. Bantu ngecek jawabannya dong, biar sama-sama mikir. Ya. Hehehe.